5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8 nih, peristiwa alam. Subtema yang baru yaitu subtema 4, bencana alam. Pembelajaran yang pertama adik-adik. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, bencana alam kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam itu seperti gempa bumi dan angin topan. Kadang-kadang terjadi sesuatu juga yang tidak kita inginkan tadi. Namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia adik-adik, seperti banjir dan tanah longsor. Mengapa bisa terjadi banjir dan tanah longsor? Karena manusia ini menebang pohon sembarangan, lalu manusia itu membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Adik-adik yang hebat, saat di rumah Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Nah, ini adalah beritanya adik-adik. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbawa angin adik-adik. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, itu tadi yang terjadi di desa Sukamaju adik-adik. Dari bacaan tadi, apa yang terjadi dengan desa Sukamaju adik-adik? Ya, desa Sukamaju itu diterjang angin topan sehingga rumah penduduk di desa Sukamaju itu roboh dan atapnya terbawa angin topan adik-adik. Lalu mengapa ya mereka itu berterima kasih dalam bacaan tadi? Nah, mereka berterima kasih itu karena mendapatkan bantuan tenda, selimut, dan makanan. Adik-adik yang hebat, setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-temannya berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang berita bencana alam, bencana yang menimpa desa Sukamaju. Nah, ini adik-adik mereka bercerita bersama. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju, cerita Siti. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Nah, itu ya kata Lani. Lalu di sini Beni bertanya, apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Lalu Dayu menjawab, saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan.
Kami mau memberikan makanan, kata si Beni ya. Tepat sekali Beni, makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju, jawab Udin. Idemu bagus Beni, ayo kita mengajak keluarga kita. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Ajak Edo nih adik-adik. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Ini kata Siti. Nah adik-adik, bencana alam itu bisa terjadi kapan saja ya. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari kita bisa menolong orang-orang yang terkena bencana adik-adik. Bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah adik-adik mengalami kesusahan? Pernah ya pastinya ya. Lalu siapa nih yang pernah menolong kamu adik-adik? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong kamu? Nah, kalau ada orang yang menolong kita ya kita harus mengucapkan terima kasih. Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain namanya adalah bermain jika saya. Nah, berikan petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat adik-adik. Contohnya nih permainannya seperti ini. Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Nah, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka di sini maka siapa? Edo, saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Nah, ini permainannya seperti ini adik-adik ya. Jika maka ya, jika kita menolong orang lain, maka orang itu harus mengucapkan apa kepada kita seperti itu. Dapatkah adik-adik membuat ungkapan terima kasih? Bisa ya adik-adik ya, coba lakukan bersama dengan teman-teman kalian nih. Membuat ungkapan terima kasih dan bermain jika maka tadi. Nah adik-adik, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti bencana alam atau kesusahan lainnya. Hati senang apabila ada yang menolong kita. Ingatlah untuk selalu berterima kasih ya adik-adik setelah ditolong. Adik-adik, buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut ini. Nah, di sini misalnya ada kata makanan, ya, lalu ada kata buku, lalu ada kata baju. Bagaimana ungkapan terima kasihnya? Contoh, terima kasih teman-teman sudah berbagi makanan untuk korban bencana alam. Misalnya kalau buku, ungkapan terima kasihnya seperti apa? Misalnya, terima kasih Edo sudah meminjami aku buku cerita. Lalu ada kata baju, contohnya ya, terima kasih ayah sudah membelikan aku baju baru. Lalu ada kata selimut dan kata obat adik-adik. Contoh nih ungkapan terima kasih dengan kata selimut. Terima kasih nak sudah memberi kami selimut sehingga kami tidak kedinginan tidur di tenda. Kalau dengan kata obat, terima kasih ibu sudah memberi aku obat sehingga sekarang aku sudah tidak sakit lagi. Itu contoh dari Kak Citra ya. Kalian bisa membuat kalimat dengan kata-kata tersebut sesuai kalimat kalian masing-masing. Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Nah ini ya adik-adik ya, Beni dan keluarganya memberikan pertolongan kepada penduduk desa Sukamaju dengan memberikan makanan. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu, kata Beni. Ibu, mari ku bantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya, kata kakak Beni. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Tanya Beni. Terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu ibu.
kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah itu tadi ya adik-adik ya, keluarga Beni saling membantu untuk menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah pernahkah adik-adik bekerja sama dengan anggota keluarga kalian? Mengapa ya kita perlu bekerja sama? Tentunya pernah adik-adik. Mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, dengan bekerja sama itu setiap pekerjaan kita yang berat akan menjadi ringan dan akan cepat selesai. Misalnya nih, kalian membersihkan rumah kalian. Nah, kalau ada kerjasama, bekerja bersama-sama anggota keluarga, maka pekerjaannya akan terasa ringan dan akan cepat selesai adik-adik. Berbeda kalau dikerjakan sendirian, akan lama selesainya dan akan terasa berat adik-adik. Nah adik-adik, cerita pengalamanku. Sore hari Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Nah, apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah adik-adik? Coba kalian buat cerita pengalaman kalian bekerja sama di rumah. Misalnya tadi kerja bakti membersihkan lingkungan rumah, bisa kalian ceritakan. Nah, kalian bisa ceritakan di depan kelas atau di depan keluarga kalian tentang pengalaman kalian bekerja sama di rumah. Adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar gerabah namanya adik-adik, terbuat dari tanah liat. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Nah, di sini mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Nah, kreasi itu akan dibawa ke Desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam. Nah adik-adik, amati cara membuat kreasi dari tanah liat berikut ini. Yang pertama, siapkan koran sebagai alas. Lalu letakkan plastik atau papan kayu di atas koran itu. Basahi tangan kita dengan air. Lalu ambil segenggam tanah liat. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Buat bentuk yang kita inginkan, bisa cangkir, bisa mangkok, bisa vas bunga, dan lain sebagainya. Nah setelah jadi, kalian harus menjemur tanah liat supaya tanah liat itu mengeras atau mengering adik-adik. Nah kreasi kalian dari tanah liat sudah selesai, tinggal kalian bisa cat, beri warna yang bagus dengan cat adik-adik. Nah, sudahkah kamu mengamati cara berkreasi dari tanah liat tadi? Coba adik-adik, kalau di lingkungan kalian ada tanah liat, kalian bisa membuat berbagai macam bentuk benda dari tanah liat tersebut. Jika tidak ada, adik-adik bisa menggunakan plastisin. Tapi kalau plastisin itu kan tidak perlu dijemur adik-adik ya, dan tidak bisa mengeras ya, lembek begitu, agak susah untuk kita buat tahan lama. Nah kalian kalau ada tanah liat itu tahan lama dan mudah kering dan mengeras adik-adik. Jadi kalian bentuk berbagai macam benda, bisa pakai tanah liat atau bisa pakai plastisin. Nah, berkreasi dari tanah liat. Ikuti langkah membentuk tanah liat berikut ini ya adik-adik ya. Sama seperti tadi nih caranya ya. Kalian ambil tanah liat, kalian remas-remas, tekan-tekan membentuk suatu benda yang kalian inginkan. Nah adik-adik, bisakah kalian membuatnya? Coba lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.